Baik, kali ini kita akan membahas sebuah soal Canadian Mathematical Olympiad tahun 1980. Sebuah segitiga ABC memiliki sifat: pertama, sudut A selalu tetap. Kedua, dapat dibuat lingkaran dalam pada segitiga ABC yang berjari-jari tetap sebesar R. Pertanyaannya adalah, tentukan syarat agar segitiga tersebut memiliki keliling sekecil-kecilnya. Oke, jadi langkah pertama adalah misalkan O adalah titik pusat dari lingkaran dalam segitiga ABC. Yang perlu diketahui adalah jika O adalah titik pusat dari lingkaran dalam segitiga ABC, maka kita akan punya OA, OB, dan OC merupakan garis bagi dari sudut A, B, dan C. Jadi OA, OB, dan OC ini masing-masing itu akan membagi sudut A, sudut B, dan sudut C berturut-turut. Menjadi dua bagian yang sama besar. Karena OA, OB, dan OC adalah garis bagi. Nah, yang perlu diingat adalah karena segitiga ini memiliki tiga buah sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C, maka kita punya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C besarnya akan sama dengan 180 derajat. Atau dengan kata lain, nilai dari sudut B ditambah C ditambah sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A. Nah, satu hal lagi yang perlu kita ingat adalah bahwa nilai dari kotangen A per 2 itu sama dengan akar dari S dikali S dikurang A per S dikurang B dikali S kurang C. Sementara kotangen B per 2 adalah akar dari S dikali S dikurang B per S dikurang A dikali S dikurang C. Dan kotangen dari C per 2 itu akan sama dengan akar dari S dikali S dikurang C per S dikurang A dikali S dikurang B. Untuk diketahui, S ini adalah keliling bagi 2. Sementara ABC merupakan panjang dari sisi-sisi lingkaran. Sisi-sisi segitiga ABC, maaf. Atau dengan kata lain, S itu adalah A plus B plus C per 2. Untuk kenapa nilai kotangen A per 2 itu sama dengan akar dari S dikali S kurang A per S kurang B dikali S kurang C? Itu tidak akan saya buktikan. Dan kalau rasanya perlu dibuktikan, silakan berikan komentar. Tidak akan saya buktikan karena akan memakan sedikit waktu lebih lama. Kita lanjutkan. Maka di sini kita punya nilai dari kotangen A per 2 ditambah kotangen B per 2 ditambah kotangen C per 2 itu akan sama dengan akar S dikali akar dari S dikurang A per S dikurang B dikali S kurang C. Kemudian ditambah akar dari S kurang B per S dikurang A dikali S kurang C.
kemudian ditambah akar dari S dikurang C per S kurang A dikali S dikurang B. Selanjutnya tinggal kita samakan penyebutnya, sehingga ini akan menjadi sama dengan akar dari S dikali S kurang A ditambah S kurang B ditambah S kurang C per akar dari S kurang A, S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Nah, perhatikan bahwa A, B, dan C tadi adalah panjang sisi dari segitiga ABC, sehingga A plus B plus C sama dengan keliling, yang mana keliling itu adalah 2S. Nah, di sini kita akan punya akar S dikali 3S dikurang 2S per akar dari S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Selanjutnya, ini akan sama dengan akar S dikali akar S dikali S, karena 3S dikurang 2S adalah S, per akar dari S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Nah, ingat akar dari S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C itu kalau tidak salah namanya rumus Heron ya. Itu merupakan rumus untuk mencari luas dari segitiga. Sehingga untuk pembilangnya kita punya S kuadrat, dan ini per 4 kali luas segitiga ABC. Nah, yang perlu diingat adalah jari-jari ya. Jari-jari lingkaran dalam segitiga itu rumusnya adalah sama dengan R sama dengan L per S. Nah, di sini kita punya S kuadrat per 4L. Sorry, kenapa 4L ya? L ya, sorry. S kuadrat per L. S kuadrat per L itu sama dengan S dikali S per L. Nah, S per L itu sama dengan 1 per R. Maka kita punya ini sama dengan S per R. Untuk kotangen A per 2 ditambah kotangen B per 2 ditambah kotangen C per 2. Sehingga akan berakibat keliling. Ingat, S adalah keliling per 2 ya. Maka S per R ini kita bisa ubah menjadi keliling per 2R dengan R jari-jari lingkaran dalam segitiga. Maka keliling itu sama dengan 2R dikali kotangen A per 2 ditambah kotangen B per 2 ditambah kotangen C per 2. Ingat lagi syarat di soal tadi disebutkan bahwa untuk syarat di soal ini ya, disebutkan tadi bahwa sudut A itu nilainya tetap dan jari-jari lingkaran dalam dari segitiga ABC juga tetap. Nah, karena nilai dari 2R dan kotangen A per 2 itu tetap, sementara yang diminta adalah kita mencari atau menemukan nilai minimum dari keliling segitiga ini. Maka agar kelilingnya minimum,
kita harus punya nilai dari kotangen B per 2 ditambah kotangen C per 2 itu harus minimum. Sementara kotangen B per 2 ditambah kotangen C per 2 adalah, ingat kotangen itu adalah cos persen, maka kita punya cos B per 2 per sin B per 2 ditambah cos C per 2 per sin C per 2. Ini kalau kita jumlahkan akan sama dengan ini kan, kalau kita perhatikan, kalau kita samakan penyebutnya, ini akan menjadi sin B per 2 dikali sin C per 2. Kemudian di pembilang nanti kita akan punya cos B per 2 dikali sin C per 2 ditambah cos C per 2 dikali sin B per 2, yang mana itu merupakan sin B plus C per 2. Nah, kembali tadi kan disebutkan di awal, kita sudah tahu bahwa besar sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat dikurang A, dan nilai A tetap. Akibatnya nilai B tambah C juga tetap. Nah, karena nilai B tambah C itu tetap, sementara kita ingin nilai ini tadi minimum, agar kelilingnya minimum, maka nilai dari sin B per 2 dikali sin C per 2 itu harus maksimum. Kenapa? Karena ini kan bagian penyebut ya. Jadi penyebutnya diusahakan sebesar mungkin nilainya. Kalau kita bagi dengan bilangan yang nilainya sebesar mungkin, maka hasilnya diharapkan seminimum mungkin. Nah, ini harus maksimum. Nah, sin B per 2 dikali sin C per 2 itu nanti bisa dicek sendiri, ini akan sama dengan setengah kali cos B kurang C per 4 dikurang cos B tambah C per 4. Nah, kembali lagi di sini nilai B ditambah C kan tadi sama dengan 180 derajat dikurang A, itu kan tetap. Nah, sementara kita ingin ini hasilnya maksimum. Nah, agar dia maksimum, maka nilai dari cos B dikurang C per 4 itu harus maksimum. Dan kita tahu bahwa nilai kosinus itu baru maksimum, atau nilai maksimum dari kosinus itu sama dengan 1. Nah, jadi cos berapa derajat yang nilainya 1, kita tahu bahwa cos 90 derajat sama dengan 1. Nah, ini adalah nilai maksimum yang mungkin. Maaf, bukan cos 90 derajat ya, cos 0 derajat ya. Nah, artinya B dikurang C per 4 itu sama dengan 0 derajat, atau dengan kata lain B sama dengan C. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah agar kelilingnya minimum, maka besar sudut B itu harus sama dengan besar sudut C. Oke, sekian pembahasan soal kita kali ini. Apabila ada penyampaian saya yang salah atau keliru, saya mohon maaf. Silakan beri kritikan, masukan, atau alternatif lain di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.